bisnis Islam. Mari bersama-sama untuk jadi bagian UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Apa saja sih gambaran pekerjaan kita sebagai akuntan? Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini ada baiknya kita berkenalan dulu dong dengan pemateri kita, yaitu Pak Erwin. Pak Erwin ini adalah tempat lahir Padang Sidimpuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1990. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi pada tahun 2020 hingga sekarang. Dan ilmunya dengan beberapa judul. Ini sangat luar biasa sekali pencapaian Pak Erwin ini. Tepuk tangan dulu. Audit officer namanya kalau di hotel Kristal. Saya akan menceritakan detail apa saja pekerjaan yang ada di satu hotel Kristal tentang hotel, karena Bapak mengalami langsung dan tahu seluk-beluknya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Di purchasing ada 3 orang. Ada manajer, satu, ada asisten manajer, dan ada staff. Oh iya, lupa. Receiving ini kalau untuk dulu kurang lebih gajinya 5 juta. Gajinya 5 juta. Kalau di hotel apa ya? Bukan hotel saya, hotel yang punya lah. Hotel apa saya? 5 jutaan. Ini artinya adik-adik itu receiving ini juga harus teliti. Harus teliti. Godaannya juga ada. Misalnya barang masuk 10, pihak supplier, tahu supplier? Supplier apa? Pemasok barangnya ya, bisa kerjasama. Misalnya masuk 1000 slipper. Slipper, ada yang tahu slipper? Apa tuh? Sandal yang tipis itu di hotel, itu namanya slipper. Jadi nanti kalau ke hotel, slippernya ada ya, biar agak keren gitu ya. Jangan bilang sandalnya ada, itu bukan sandal, soalnya itu slipper. Karena tipis kan. Jadi receiving itu harus teliti dan jujur. Kalau dia bohong masuk 1000 slipper, kakaknya 2000. Otomatis kan di fakturnya misalkan 2000. Otomatis nanti dibayar 2000. Padahal yang masuk 1000. Jadi accounting itu ya harus jujur dan harus kritis. Purchasing kalau manajernya asisten manajer sama staff. Kalau staffnya kira-kira 7 juta. Kalau asistennya kira-kira 9 jutaan. Kalau manajernya bisa ya belasan juta. Purchasing ini payah ya. Selalu purchasing itu di mindset bagaimana cara mencari supplier dengan harga terbaik. Harga terbaik itu apa? Bukan paling murah aja. Barangnya bagus, tapi murah. Kalau pemurah aja barangnya jelek, gawat kan? Dari sini aja, 4 tambah 3 udah 7. Masih banyak Pak? Masih banyak. Kita ke, yang punya Bapak aja dulu. Internal audit. Internal audit kami berdua. Satu manajer, satu staff. Manajer internal audit gajinya. Kalau ini jangan wah ya, karena nggak seperti ini. Gajinya kira-kira kan jarang orang accounting ngakunya accounting tapi marketing nggak mungkin kan. Medianya itu nggak ada batasan awalnya, jadi buyar.
yang kalau neraca berikutnya misalnya seperti Pak Fatur Roman ngajarin yang Excel untuk akuntansi itu menarik karena kemarin online aja kan sayang gitu loh. Dan adik-adik, kalau kita kaji-kaji ya misalnya Pak Usdeldi dari pemateri, misal ya, beliau itu asesor, udah punya namanya RAP, seperti lembaga akuntansi apa gitu kan. Kemudian barengan dengan Pak Amir kesana kemari. Harusnya undang beliau tuh sekali ngomong 5 juta. Dan kalau dibebankan ke peserta bisa 300 sampai 500 ribu per orang. Tapi ini kalau ikut di neraca, beliau yang mengisi gratis. Ambil ilmunya. Nanti kan dia tinggal juga. Iya kan? Siapa yang mau melanjutkan itu loh? Ya Bapak tinggal juga nanti. Bapak ini mungkin manusia yang kalau yang dikubur kalau sudah mati. Semuanya. Pak Amir misalnya, cara ngajarnya santai, enak gitu kan. Bahkan di online tuh, kalau menurut penilaian saya salah satu yang paling enak dia. Nanti kita undang juga gitu loh. Dosen-dosen kita keren-keren, mau mainnya itu nggak tahu lah ya kalau di online. Tapi dia sudah SAD sudah, brevet AB sudah, ya ambil ilmu-ilmu itu gitu loh. Banyak Pak Ferry yang sekarang masih Pak Ferry itu kan masih bekerja ya, punya pekerjaan lain, orang-orang seperti dan lain-lain. Seperti Bapak yang bukan dari akuntansi, sedikit banyak paham gara-gara kerja di departemen. Tapi Bapak jadi bisa nggak sih? Nggak bisa. Dia memang harus belajar. Tapi kan dulu Bapak pasti kepentingan saya untuk belajar itu gitu kan nggak ada. Cuma sedikit-sedikit untuk bidang pekerjaan Bapak aja bisa. Ada pertanyaan lain? Kalau offline memang lebih enak, jadi nampak mukanya yang kira-kira udah bosok, kan? Kira-kira udah apalagi misalnya ada pertanyaan gitu kan, udah agak diam, ada yang nunjuk tangan. Pasti yang lain udah mau cabut gitu. Biasanya ngomong. Ulangi ya biasanya. Biasanya ngomong sih Pak. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Menurut Bapak, apakah bisa kami seorang lulusan akuntansi bekerja di luar yang hubungan dengan akuntansi? Dan apa pendapat Bapak tentang masalah tersebut? Karena ya seperti kami lihat itu banyak sekali orang-orang di luar tuh yang mahasiswa jurusan akuntansi tapi bekerjanya bukan di akuntansi. Oke, pertanyaannya saya nggak bisa kalau dulu. Kalau berdiri itu nggak bisa berdiri aja gini nggak bisa juga. Ini menariknya yang sudah memilih program studi akuntansi. Bapak ini tukang promo gitu. Bukan, saya perbankan. Saya keilmuannya perbankan, home base-nya perbankan, dan saya menyadari betul bahwa prodi lain tidak bisa masuk ke bagian akunting. Prodi lain, kecuali yang Bapak bilang tadi, yang les, yang apa itu, tidak bisa masuk ke departemen yang pekerjaannya akuntansi. Yang akuntansi bisa masuk ke wilayah pekerjaan orang lain. Apalagi saat ini, yang zamannya terbuka. Kadang-kadang nggak melihat prodi lagi, tapi kalau akuntansi mesti lihat tuh. Dibutuhkan staf akuntansi. Kenapa? Lulusan di mana? Pasar kamu. Misalnya ada
penerjemah bahasa Arab. Lulusannya apa ya Mbak ya lulusannya? Akuntansi saya. Bisa bahasa Arab, bisa. Oke, ayo gitu kan. Coba kalau ditanyakan, maaf, lulusan Mas apa ya? Formasi kami untuk akuntabel Pak. Yang ngerti lah sebenarnya. Saya ngerti. Jurusannya apa? Olahraga. Gimana caranya coba? Olahraga. Kok Bapak ngerti pembayaran? Iya Pak, kalau beli bola itu saya Pak yang ditugaskan. Nggak bisa. Gitu loh. Kira-kira terjawab ya. Intinya lulusan atau seorang akuntan diterima di bidang yang bukan akuntansi. Sementara 99% wajib formasi akuntansi itu harus diisi orang akuntansi. Nggak bisa, soalnya meleset nanti. Walaupun bahasa Inggris TOEFL-nya 677 kan, mungkin 677 Pak, masuklah akuntansi, nggak bisa. Apa yang mau dibuatnya di bahasa Inggris itu? Nggak bisa. Jadi, jawaban Bapak, ya sarannya, kalau untuk kalian yang saat ini misalnya katakanlah Pak, untuk lowongan akuntansi itu jarang, untuk ini tuh jarang. Ya kalian harus punya keahlian lain, terutama IT. Ini udah sering di kelas-kelas juga selalu saya sebutkan. Kalau nggak bisa IT, sia-sia. Zaman sekarang ya, jago akuntansi. Bapak ini ya bisa buat laporan? Bisa Pak, bisa buat ini terus. Enggak Pak, saya pakai pulpen lah katanya gitu. Nggak bisa gitu loh. Selain itu, kalau kalian memang mempunyai dana ataupun orang tuanya bahwa lapangan-lapangan pekerjaan katanya membutuhkan jurusan ekonomi, akuntansi dan lain-lain, tapi harus ada grade AB. Nggak tahu kalau yang di Pak Amir dan Pak Muslim itu udah resmi secara BNSP, nggak tahu ya. Tapi kayaknya kalau untuk pengetahuan awal bisa. Kalau yang saya tahu Bapak dulu kalau waktu di Jakarta ada di yang mengadakan IAI, STAR. Anak-anak Unja juga sebenarnya banyak yang ikut IAI Muda. Nggak tahu kalian udah pada ikut apa? Mary ikut ya? Apa sendiri? Sama Risma. Mana Risma? Rismanya nggak ada. Oh enggak. Nah itu IAI Muda. Ikatan Indonesia. Kalau orang bapak dulu ikutnya umum sih AC. Kan itu untuk kelompok studi ekonomi Islam. Kemudian ikut juga di AEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Gitu sih. Jadi supaya supaya kalian fleksibel. Kemarin juga Dirjen Teknis datang ke UIN menyampaikan bahwa harusnya prodi apapun kalau dia mampu ABCD. Ini dia poinnya di itu ada paling depan. 7, 6, 5. Apa nih lihat di paling atas ya sekarang? 11, salah satu orang cuma menjawab benar. Siapa lah tuh? Pertanyaan selanjutnya. Melia di beda. Tiga yang benar. Lanjut. Aku ya salah.
bener semua. Berarti pada tahu ya. Kira ada yang salah. Gercep, gercep, gercep. Masih memegang posisi teratas April. Benda. Ingat kecuali itu.